Semoga damai sejahtera Kristus beserta saudara sekalian. Saat ini mari kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Bapa, kami siap untuk merenungkan sabda firman Tuhan. Tolong kami agar kami mampu mengerti dan melaksanakan kehendak-Mu melalui sabda yang akan kami renungkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari saat ini kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang terkasih, saat ini saya mau ngajak saudara-saudara untuk bersama-sama merenungkan mengenai bersyukur, khususnya bagaimana kita belajar untuk mengawali segala sesuatunya dengan syukur. Awali dengan syukur. Ketika kita makan, sebelum kita makan sebagai orang beriman, tentu kita berdoa sebelum makan, doa makan. Dan di dalam doa makan itu biasanya kita mengucap syukur atas berkat makanan yang akan kita nikmati, yang akan kita terima. Jadi ini yang menarik, saudara-saudara yang terkasih. Di dalam doa makan itu kita bersyukur. Kita mengawali sesuatu dengan bersyukur. Sebelum kita makan, kita bersyukur terlebih dahulu. Padahal biasanya bersyukur itu kita lakukan kalau sesuatu hal itu sudah kita selesai lakukan. Kita sudah menyelesaikan sesuatu dan itu berjalan dengan baik, baru kita bersyukur. Misalnya kalau kita mau bepergian ke suatu tempat, sebelum berangkat kita biasanya berdoa. Dan di dalam doa itu di awal itu kita biasanya mengawali dengan permohonan, meminta Tuhan menyertai perjalanan supaya selamat sampai tujuan. Dan ketika sudah sampai di tujuan dan semua berjalan dengan baik, baru kita akan bersyukur. Puji Tuhan, sudah sampai di tempat tujuan. Tapi yang menarik adalah ketika kita mau makan, kita mengawalinya justru dengan ungkapan syukur. Nah, ini yang mau kita renungkan bersama-sama saat ini. Bagaimana kita mengawali segala sesuatunya dengan bersyukur. Kenapa? Karena firman Tuhan yang kita baca, satu ayat yang begitu indah ini tadi mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Bukan hanya mengucap syukur ketika segala sesuatu yang berjalan dengan baik, atau apa yang sudah kita kerjakan itu berjalan dengan baik, baru kita bersyukur. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik kalau sudah selesai dan itu berjalan dengan baik, ataupun ketika kita baru mau memulainya, baru mau mengawalinya, awali jugalah dengan ungkapan syukur. Karena mengucap syukur di dalam segala hal. Tapi kita juga menyadari, kita mungkin bertanya-tanya, gimana bisa bersyukur kalau keadaan hidupku itu susah banget kayak gini? Pasti rasanya makin berat, makin susah, bahkan gak mungkin aku merasakan ungkapan syukur. Apalagi mengawali segala sesuatunya dengan ungkapan syukur. Saudara yang terkasih, mari ingatlah firman Tuhan hari ini yang kita renungkan. Di sana mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Mengucap syukur senantiasa. Bahkan ketika kita baru mau memulai sesuatu, kita awali dengan rasa syukur. Karena itu yang dikehendaki Allah. Karena Allah pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Bahkan ketika kita baru mau memulainya. Maka ungkaplah syukur atas penyertaan Tuhan di dalam sebelum kita memulai sesuatu. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah supaya anak-anaknya tidak tenggelam dalam keputusasaan, tidak tenggelam dalam penyesalan. Oleh karena itu Allah menghendaki kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal.
Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saat ini mau mulai lagi melatih diri untuk mengawali segala aktivitas kita dengan bersyukur. Ketika kita mau berangkat kerja, ketika saudara-saudara berangkat kerja, awalilah dengan ungkapan syukur, karena Tuhan masih memberi pekerjaan dan rezeki dari tempat kerja itu. Ketika mau memulai menyiapkan bahan ajar untuk anak-anak di sekolah, awalilah dengan ungkapan syukur, karena disitulah Tuhan mempercayakan satu tanggung jawab yang luar biasa, yaitu untuk mendidik anak-anak supaya menjadi lebih baik lagi. Sebaliknya, sebagai anak-anak, sebagai murid, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, di tengah kondisi pandemi ini, awalilah setiap proses belajar kita ini dengan ungkapan syukur, karena kita masih diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk menambah ilmu wawasan kita sekalipun di tengah keterbatasan ini. Awalilah dengan syukur. Bahkan setiap kita mau menghadapi permasalahan, mau menghadapi pergumulan, mau menyelesaikan masalah kita, selalu awalilah dengan ungkapan syukur. Meskipun masalah itu belum bisa kita selesaikan, namun kita bersyukur Tuhan masih memberi kita kekuatan sampai di detik ini, sampai di titik ini, sampai saat ini. Tuhan beri kita kekuatan. Meskipun belum bisa menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan itu, namun kita bersyukur Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk menyelesaikannya. Apapun itu, apapun yang mau kita lakukan, apapun yang mau kita kerjakan, mari awali dengan syukur. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi setiap kita, anak-anaknya yang setia mengikuti kehendaknya. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas sabda-Mu yang kami renungkan saat ini, mengingatkan kami untuk tetap bersyukur dalam segala hal sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami saat ini mau belajar untuk mengawali segala sesuatunya dengan rasa syukur, dengan mengucap syukur kepada Engkau. Meskipun tidak semuanya itu menyenangkan, tidak semuanya itu mudah bagi kami, namun ketika kami menyadari penyertaan-Mu, kami akan tetap mengucap syukur ketika kami mengawali segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan, tuntun dan bimbing kami senantiasa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita saat ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.